Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Islamiati, guru di SMP 2 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan menampilkan praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam dunia pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling penting untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk karakter, hingga menciptakan masyarakat yang merdeka. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemui, khususnya ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. Aspek permasalahan yang timbul diantaranya yaitu motivasi belajar, karakteristik peserta didik, serta lingkungan belajar. Berikut adalah analisis permasalahan berdasarkan kajian teori. Yang pertama adalah motivasi belajar peserta didik. Menurut Dasono pada tahun 2000, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa dan lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, serta upaya guru dalam pembelajaran siswa. Yang kedua adalah kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa setiap manusia diciptakan unik dan khusus, sehingga pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memberi peserta didik dukungan yang mereka butuhkan. Aspek pembelajaran diferensiasi diantaranya yaitu konten, proses, produk, lingkungan belajar, atau iklim belajar. Yang ketiga adalah rancangan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik. Perlu adanya sinergi komponen pembelajaran, yaitu standar tujuan, isi, strategi, media, sumber belajar, dan evaluasi. Untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, serta mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, maka dilakukan profiling peserta didik. Guru perlu kemampuan keterampilan dan kejelian untuk menganalisis situasi dan keadaan tertentu peserta didiknya. Profiling terhadap peserta didik dilakukan untuk mengetahui motivasi belajar dan karakteristik peserta didik. Metode profiling yang telah dilakukan untuk merancang pembelajaran yaitu wawancara dan asesmen diagnostik. Pada wawancara, menunjukkan bahwasannya peserta didik dengan motivasi belajar yang rendah dan tinggi, dengan hasil pemahaman peserta didik terhadap materi IPA mengalami kesulitan, terutama untuk menguasai konsep yang abstrak. Adapun asesmen diagnostik yang dilakukan dengan pengisian angket oleh peserta didik, yang mana hasil menunjukkan bahwasannya motivasi belajar peserta didik yang kurang, yang mana hal ini ditunjukkan dengan aspirasi atau cita-cita yang dimiliki peserta didik yang kurang. Adapun peserta didik memiliki gaya belajar yang bervariasi, serta lingkungan belajar yang mendukung peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Berdasarkan hasil profiling peserta didik, maka dilakukan pembelajaran berdasarkan kebutuhan karakteristik peserta didik, yang mana peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Secara garis besar, peserta didik memiliki gaya belajar visual, dengan sedikit yang memiliki gaya belajar psikomotorik dan auditorik. Adapun lingkungan belajar mendukung proses pembelajaran seperti teman kelas, pendidik, fasilitas pembelajaran, ruang kelas, dan lingkungan sekolah. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan aspirasi belajar peserta didik, maka disusunlah inovasi pembelajaran berupa pembelajaran berdiferensiasi berbasis problem-based learning untuk meningkatkan motivasi belajar melalui kreasi produk secara digital. Capaian pembelajaran yang diambil pada fase D mata pelajaran IPA, yaitu peserta didik melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, yaitu sistem reproduksi. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik memahami perbedaan mengenai sistem reproduksi manusia antara laki-laki dan perempuan, juga diharapkan mampu menjaga sistem reproduksinya agar tetap sehat. Proses pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran problem-based learning dengan alur merdeka belajar. Pada tahap pertama, yaitu mulai dari diri, peserta didik diberi video animasi terkait pergaulan bebas. Peserta didik pun diberikan data terkait dengan dampak dari pergaulan bebas, serta pertanyaan pemantik untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Pada tahap kedua, yaitu eksplorasi konsep, peserta didik diberi pemahaman terkait dengan penayangan materi melalui PowerPoint. Serta peserta didik pun melakukan identifikasi permasalahan dengan pertanyaan pemantik, yaitu, mengapa pergaulan bebas dapat membahayakan diri? Pada tahap ruang kolaborasi, peserta didik merumuskan masalah serta merencanakan penyelidikan. Pada tahapan demonstrasi kontekstual, peserta didik melakukan diskusi secara berkelompok.
Tahap selanjutnya adalah elaborasi pemahaman, di mana peserta didik melakukan analisis data berdasarkan catatan hasil penyelidikannya yang dibuat dalam bentuk produk berupa karya secara digital berdasarkan dengan gaya belajar peserta didik. Tahapan selanjutnya yaitu koneksi antar materi, di mana peserta didik melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data hasil diskusi yang ditampilkan di depan kelasnya. Dan peserta didik pun dapat melakukan tanya jawab dengan peserta didik lainnya untuk melakukan koneksi antar materi yang disampaikan oleh setiap kelompok yang dibimbing oleh pendidik. Apa penyakit yang mungkin terjadi jika terlibat pergaulan bebas? Salah satunya adalah penyakit chlamydia. Apa itu chlamydia? Chlamydia adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia. Tahap terakhir yaitu aksi nyata, di mana peserta didik melakukan implementasi konsep yang telah dipelajari dengan melakukan sosialisasi terhadap produk yang dibuatnya melalui media sosial berupa poster maupun video serta podcast yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Berikut ini adalah produk hasil karya peserta didik yang ditampilkan secara digital. Apa itu gonore? Gonore atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus yang terbilang sangat menular. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim, uretra, saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Selain itu, ibu yang terinfeksi penyakit menular seksual ini juga bisa menjangkiti bayinya saat dilahirkan. Pada bayi, gonore paling sering menyerang mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rizky dari kelas 9H. Saya akan menyampaikan suatu pesan-pesan belajar bersama Bu Yuna. Sama banyak pelajaran, efektif, dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria dari kelas 9H yang ingin ada satu kata atau dua kata yang ingin diucapkan ke ibu, kesan dan pesannya. Kalau ngasih tugas juga manusiawi, nggak pernah berlebihan, apalagi ibunya tuh friendly, jadi bikin betah sama ibu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Amalina, rekan kerja dari Ibu Yuna, akan memberikan testimoni terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Ibu Yuna di kelas. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Bu Yuna sangat bagus. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya atau sesuai dengan gaya belajar dan bakatnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik harus mampu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.